Satu program nuklir yang selama puluhan tahun membuat Amerika Serikat, Israel, dan Iran saling ancam dengan perang, sanksi, dan serangan siber. Emosi massa memuncak. Iran disebut ancaman eksistensial. Israel AS disebut agresor. Tapi, fakta yang bertolak belakang. Program nuklir Iran justru dimulai dengan bantuan langsung Amerika Serikat dan Israel di era Shah. Tahun 1957, AS bangun reaktor Tehran dan latih ilmuwan Iran. Israel juga berbagi teknologi. Revolusi 1979 mengubah segalanya. Hari ini, program itu jadi momok dunia. Dalam video ini saya akan bedah sejarah asli, kontradiksi fatwa Khamenei, waktu breakout yang semakin pendek, mengapa Israel jauh lebih takut daripada AS, kegagalan JCPOA, dan prediksi masa depan. Siap dapat pemahaman tajam? Mari mulai. Tahun 1950-an, Shah Muhammad Reza Pahlavi dapat dukungan penuh dari Barat melalui program Atoms for Peace. AS bangun reaktor Tehran, berikan uranium 93% dan latih ratusan ilmuwan Iran. Shah rencanakan 23 reaktor nuklir. Israel, sekutu dekat Shah, juga membantu transfer teknologi. Semua terbuka dan resmi. Perang Iran-Irak 1980,1988 merusak segalanya, tapi justru jadi pemicu revival program secara rahasia. Bantuan kemudian datang dari Pakistan, AQ, Han, China, dan Rusia. Fondasi yang dibangun Barat kini jadi ancaman bagi mereka sendiri. Salah satu elemen paling kontroversial dalam program nuklir Iran adalah fatwa Ayatollah Ali Khamenei yang menyatakan bahwa produksi, penyimpanan, dan penggunaan senjata nuklir haram menurut Islam. Fatwa ini pertama kali disebutkan secara lisan sekitar pertengahan 1990-an dan diperkuat pada 2003 tepat saat invasi AS ke Irak. Khamenei menyatakan, produksi, penyimpanan, dan penggunaan senjata nuklir dilarang oleh agama. Fatwa ini menjadi senjata diplomatik Iran di meja perundingan mereka, menggunakannya untuk meyakinkan dunia bahwa program mereka murni sipil. Tapi, inilah perbedaannya yang menciptakan ketegangan abadi. Fatwa itu bersifat agama, bukan hukum negara yang mengikat secara permanen. Dalam tradisi Syiah, fatwa dari pemimpin tertinggi berlaku selama ia hidup dan bisa diubah atau diabaikan oleh penerusnya. Lebih penting lagi, fatwa tidak menghalangi pengembangan kemampuan dual use teknologi yang bisa untuk damai atau militer. IAEA pernah menemukan Possible Military Dimensions, PMD, di program Iran hingga 2003, termasuk eksperimen dengan detonator, simulasi ledakan, dan desain hulu ledak. Meski Iran membantah, dokumen arsip dan intelijen Barat menunjukkan ada elemen militer di masa lalu. Ambisi militer Iran terlihat dari perilaku mereka. Dukungan penuh terhadap kelompok proksi yang mengancam Israel. Retorika hapus Israel dari peta. Dan pengembangan rudal balistik yang mampu membawa hulu ledak nuklir. Fatwa Khamenei sering dikutip sebagai bukti niat damai, tapi pernyataan pejabat Iran sendiri kadang kontradiktif. Misalnya, mantan Menteri Intelijen pernah bilang, kucing yang terpojok bisa berubah perilaku implikasi bahwa fatwa bisa diubah jika ancaman eksistensial. Bahkan, di 2024,2025, penasihat Khamenei dan Komandan IRGC menyatakan bahwa jika diserang, Iran mungkin tak punya pilihan selain mengubah doktrin nuklir. Kontradiksi ini bukan sekadar hipokrit, ia mencerminkan dualisme rezim Iran. Di satu sisi, fatwa menjaga legitimasi agama dan citra damai. Di sisi lain, ambisi militer didorong oleh kebutuhan survival. Deterrence terhadap AS dan Israel yang memiliki senjata nuklir sendiri. Deterrence, Israel punya sekitar 90 hulu ledak tak dideklarasikan. Hasilnya, Iran mendekati threshold state, negara yang punya semua bahan dan teknologi untuk bom, tapi belum merakitnya. Fatwa jadi tameng, tapi kemajuan teknis jadi ancaman nyata. Perbedaan ini yang membuat diplomasi selalu rapuh. Barat tak percaya fatwa, Iran merasa difitnah. Istilah breakout time atau waktu breakthrough adalah metrik paling krusial dan paling diperdebatkan dalam isu nuklir Iran.
Ini adalah estimasi berapa lama waktu yang dibutuhkan Iran untuk memproduksi cukup bahan fisil, uranium, diperkaya 90% atau plutonium, untuk satu atau lebih bom nuklir. Asumsi mereka memutuskan untuk break out dari komitmen NPT. Sebelum JCPOA, breakout time Iran diperkirakan 2,3 bulan. Kesepakatan 2015 memperpanjangnya menjadi sekitar 1 tahun dengan membatasi stok uranium, level pengayaan maksimal 3,67% dan jumlah sentrifugal. Tapi setelah AS mundur dari JCPOA 2018, Iran mulai melanggar batas secara bertahap. Pada 2026, situasinya berubah drastis. Menurut estimasi IAEA dan analis independen per April 2026, Iran punya stok uranium yang diperkaya hingga 60% dalam jumlah yang cukup untuk beberapa bom jika ditingkatkan ke 90%. Breakout time kini tinggal 1,3 bulan. Bahkan beberapa analis bilang bisa seminggu hingga 2 minggu untuk cukup bahan bagi 5,6 bom. Sentrifugal canggih IR-6 dan IR-8 di Natanz dan Fordow mempercepat proses ini dari 60% ke 90%, butuh energi separasi kerja SWU yang jauh lebih sedikit. Debatnya selalu panas. Iran klaim semua untuk energi damai dan kedokteran. Tapi kenapa negara kaya minyak seperti Iran butuh pengayaan hingga 60%? Level itu tak efisien untuk reaktor sipil, tapi ideal untuk langkah terakhir ke senjata. Fasilitas bawah tanah dirancang tahan serangan, dan Iran menolak inspeksi penuh IAEA sejak 2021. Setelah serangan Israel AS 2025 yang merusak sebagian fasilitas, Iran sedang rebuild lebih dalam di bawah tanah, membuat breakout time sulit dipantau. Waktu ini bukan statis, ia tergantung kapasitas sentrifugal, stok, dan kemampuan weaponisasi. Merakit hulu ledak, uji coba, dan integrasi dengan rudal. Iran belum punya program weaponisasi aktif menurut intelijen barat, tapi infrastrukturnya siap. Israel melihat ancaman eksistensial karena 3 alasan. Jarak dekat 1.500,2 km, rudal Iran bisa tiba dalam menit. Ukuran kecil negara Israel, 1 bom bisa menghancurkan. Ideologi Iran terang-terangan ingin hapus Israel dari peta dan dukung Hizbullah Hamas. AS berada 10.000 km jauhnya, punya perisai rudal dan arsenal nuklir sendiri. Bagi AS ini, masalah proliferasi dan minyak bukan ancaman langsung ke tanah air. Itu sebab Israel lebih agresif dan siap serang preventif. JCPOA 2015 berhasil perpanjang breakout time jadi 1 tahun, tapi runtuh setelah Trump mundur 2018. Iran balas dengan percepatan program, pengayaan 60%, stok uranium meledak, fasilitas baru. Dampak sampai sekarang, Iran jauh lebih maju daripada 2015. Kepercayaan diplomasi hancur dan siklus sanksi serangan terus berulang. Kesepakatan tanpa penegakan kuat ternyata hanya memberi Iran waktu bernapas. Program nuklir Iran bukan sekadar isu teknis. Ia cerminan dinamika kekuasaan global yang rapuh. Satu negara dengan sejarah dibantu Barat kini jadi simbol perlawanan terhadap orde internasional. Tapi, ia juga mengungkap hipokrasi. Negara nuklir resmi, AS, Rusia, CIN, menuntut Iran patuh NPT, sementara Israel tak ikut NPT. Konflik ini memperburuk proxy war. Migrasi dan harga energi global mempengaruhi jutaan orang di luar Timur Tengah. Dengan breakout time yang tinggal minggu, dan ketegangan pasca serangan 2025, kemungkinan besar negosiasi baru akan muncul di bawah tekanan AS Israel. Iran mungkin tawarkan paus pengayaan untuk relief sanksi, tapi tak akan tinggalkan hak pengayaan sepenuhnya. Jika Mojtaba Khamenei penerus ubah fatwa, Iran bisa jadi nuclear power dalam hitungan bulan. Status quo tegang dengan serangan sporadis dan diplomasi gagal sampai satu krisis besar memaksa kesepakatan baru atau konfrontasi langsung. Timur Tengah 2030 akan lebih berbahaya jika tak ada terobosan. Program nuklir Iran mengajarkan kita satu pelajaran pahit. Musuh hari ini sering dibangun oleh teman kemarin, dan bom yang tak pernah meledak pun bisa menghancurkan perdamaian selamanya.
Yang tersisa bukan sekadar uranium, tapi pilihan manusia antara ketakutan yang membutakan atau visi strategis yang menyelamatkan generasi mendatang.